ada beberapa yang prihatin, tapi rutin masih apa Mas Rasman baik kok niatnya sama kami, sama kita tunggu, kita lihat Mas Rasman lagi bergerak, itu kita tunggu dan kita rasakan itu. Ya Ibu Tin, sebelumnya aku mengucapkan turut prihatin atas peristiwa yang dialami oleh Medina Zain. Sekarang Medina Zain ditahan nih. Ibu, gimana sih seorang ibu melihat Medina Zain akhirnya ditahan, Ibu? Ibu sebagai ibu kandungnya yang tidak ikut 24 jam dalam kehidupannya, berusaha Mas membagi waktu untuk memperhatikan di saat dia dirawat dan di saat dia pasca pengobatan. Sampai sekarang masih minum obat. Sampai sekarang masih minum obat ya, Bu? Iya, masih ada yang diminum pagi dan sore. Ada yang 3 kali. Kemarin sempat mengeluh. Sebelum diambil sama petugas, sempat mengeluh. Dalam 2 minggu berat badannya naik 8 kilo. Akhirnya diganti dengan suntikan. Nah, pas suntikan pertama, setelah itu keburu diambil. Ibu juga berpikir bagaimana kelanjutannya nanti. Apa dia minum obat disiplin atau enggak, gimana kontrolnya. Ya ibu terpukul dan kaget aja karena dia masih punya anak balita yang masih kecil, yang satu mau 3 tahun, yang satu anak sekolah yang masih memerlukan perhatian. Artinya mungkin di situ Medina gimana Mas? Iya, artinya ibu sangat terpukul sekali ya Bu dengan peristiwa ini ya Bu. Ibu merasa jalan juga merasa nggak jalan, berpikir juga merasa kok hidup aku salah banget gitu ya, membesarkan anak, perasaan udah santren, udah kuliah, udah dididik dengan agama yang maksimal, tapi ternyata cita-cita ibu belum sampai atau bagaimana gitu, apa yang salah, jadi akhirnya menyalahkan diri sendiri ibu sebagai ibu, padahal itu terjadi di saat dia sudah berumah tangga. Apakah terlalu tinggi bergaul, apakah dia jujur nggak 24 jam sama ibu, berarti sama pendampingnya, apakah seperti apa Medina, ibu jadi blunder, jadi nggak bisa berpikir harus bagaimana ibu sebagai ibu, itu aja. Saat penjemputan itu ibu tidak ada di samping Medina ya Bu? Banyak saran waktu pulang perawatan, udah dengan ibu aja kumpul, dengan kakek atau dengan ibu, tapi beberapa minggu setelah merasa sembuh, ada aja agenda yang ingin dia tengoknya, baik rencana kerjanya atau apanya, semua udah pada jengkel, kamu istirahat, bila dulu perusahaan percayakan dulu ke yang bisa dipercaya siapa gitu. Tapi anaknya ya seperti itu, ingin selalu melihat dan kontrol, sebagai udah merasa dia sebagai tulang punggung dari awal gitu. Itu nah. Ya, Keluarga besar bagaimana Bu responnya? Apakah ikut kaget juga Bu atas penangkapan Medina Bu? Ya Allah, bukan kaget lagi, semua shock Mas, semua shock. Butin lihat mata ibunya Butin, nenek Butin nggak berkata-kata, tapi perasaan kota-kotanya bengkak-bengkak. Sedih sekali. Kenapa anak yang dibanggakan jadi seperti begitu? Karena dulu dia awal-awal memimpin perusahaan itu nggak seperti itu, jujur-jujur saja, baik-baik saja, bisa dibanggakan oleh daerahnya, oleh tempat penghasilannya, oleh teman SD-nya, oleh teman SMP-nya, teman kuliahnya. Kenapa seperti begini, bicara-ngorek? Ya Allah, kita udah nggak bisa bicara apa-apa lagi, Mas. Lalu ada langkah hukum apa sih Bu dari keluarga Bu untuk membebaskan Medina mungkin Bu? Seperti apa? Itu yang menawari, ada beberapa yang prihatin, tapi rutin masih Mas Rasman baik kok niatnya sama kami, sama kita tunggu, kita lihat Mas Rasman lagi bergerak, itu kita tunggu dan kita rasakan itu baru segitu aja kita merasakan dan komunikasi. Yang menawarkan juga ada beberapa bagaimana seperti apa, pada yang prihatin pada kok Mas, yang simpati juga alhamdulillah. Cuma kita lebih berterima kasih aja dulu Mas, masih kitanya masih kaget Mas. Ibu,
Ibu kan yang menjadi saksi bahwa Medina sakit, sempat dirawat, terus ada perawatan rutin. Tapi setelah polisi memeriksa, polisi menyatakan bahwa Medina tuh sehat, Bu. Gimana sih tanggapan Ibu Ya, soal itu, Bu? ya, ibu sebagai ibu juga berjuang kesehatan. Cuma ini bukan kasus jiwa, ibu berjuang kesehatan. Yang ibu rasakan mungkin makin tenang setelah dirawat, makin bisa berkomunikasi baik, nadanya juga baik, bagus, respon kalau ditanya dan dijawab. Beda dengan sebelum diobati. Ibu rasakan tenang setelah dia berobat. Bahkan ibu bertanya, Dok, apakah ini harus minum obat seumur hidup? Anak butir, oh enggak butir. Ada suatu ketika telah lepas dengan obat itu. Sekarang belum waktunya, karena kan baru pengobatan dan harus di bawah pengawasan ibu. Saya lebih tenang ada di bawah pengawasan ibu. Nah itu, tanda kutip di bawah pengawasan ibunya ya anaknya masa harus ibu berogol, masa harus ibu simpan di kamar di karantina. Tidak sehat, dia banyak ibu-ibu dia yang ingin dia munculkan kembali, meskipun mungkin bukan mungkin lagi udah nggak punya modal, udah hidup kali kita tahu udah down, udah miskin. Ibu nggak mau dikatakan miskin dengan bisnisnya itu karena termodalkan di sebelum COVID ke satu. Kamu harus tahu diri, kamu sudah benar-benar nggak punya modal itu udah seperti itu. Kasihan sebenarnya. Kasihan kepada kami dan juga kasihan kepada dia sebagai keluarga. Punya anak kecil, kami juga yang tertinggal modalnya. Dan pertengkaran itu terjadi waktu dia belum berobat di sekolah. Sekarang dia dalam masa pengobatan udah tenang, udah lebih sembuh. Ya harus mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan selama sakitnya. Semua data sudah ada, dari dokter sudah dikasih, kita rekam sudah ada, semua asli ada di. Iya, Ibu maaf Bu, suaranya agak mendem Bu, boleh diperbaiki itunya headsetnya Bu? Ya, boleh diulang Bu? Iya. Ya. Ya. Ya itu jelas Bu. Ya. Ya, Ibu, kalau boleh tahu selama perawatan Medina ini total berapa lama sih Bu menjalani perawatan Bu? Bu kameranya agak ke kiri Bu. Ya. Ya kemarin perawatan hampir di maksimal katanya 21 hari. Ya. Medina mendekati itu, dokter meminta dimaksimalkan, bahkan ada tim medis yang menawarkan untuk istirahat di ruangan khusus, ruangan untuk healing. Waktu itu katanya berbentuk rumah, ada tamannya, ada buah-buahnya, ada sayur-sayurnya untuk bertani. Itu sempat ditawarkan. Cuma setelah dipelajari sama dokternya, ya tipe Medin, wah kasihan udah mending ngumpul sama keluarga. Saat itu jadi nggak jadi healingnya, nggak jadi. Ya, harusnya ada healing katanya 2 minggu waktu itu. Itu dokter sendiri yang menawarkan untuk kumpul sama keluarga ya Bu? Iya, Pak dokternya. Kalau yang menawarkan healing dari tim medisnya ada Bu, ada buat healing di taman khusus. Di sini ada untuk bipolar gitu. Sempat menawarkan. Di rumah sakitnya berapa lama Ibu kalau boleh tahu? Kurang lebih kemarin teh 21 hari lah, kurang lebih. 21 hari ya? Kurang lebih ya, bisa kurang Butin hitungnya ya. Itu Ibu Tin rutin menjenguk atau ditemani Ibu Medinanya Bu? Sempat Butin sebagai walinya mendampingi, tapi beberapa setelah itu seminggu 2 minggu kemudian dokternya protes, Bu, setelah ibu kunjungi dia Bu Medin jadi nggak bisa tidur malamnya, kasihan, lebih baik jangan dulu deh. Ya Butin nurut saat itu. Minggu ke-3 dan ke-4 Butin nggak ini, sama katanya dikunjungi sama itunya pengacaranya juga, malamnya nggak bisa tidur lagi, lebih gelisah dari ditengok ibu dan ditengok pengacara, lebih gelisah lagi setelah ditengok pengacara gitu. Katanya kasihan lihatnya jadi nggak bisa tidur. Itu aja yang ibu dengar. Oh itu. Iya Bu, ini kan Medina kan menurut Ibu kan benar-benar sakit. Terus polisi menganggap sudah sehat Bu karena hasil pemeriksaannya saat di kantor polisi. Terus pihak lawannya Medina ini menganggap ada kepura-puraan dari Medina Bu, pura-pura sakit supaya tidak ditahan. Ibu sebagai orang tua dari Medina bagaimana menanggapi tanggapan itu Bu? Satu sedih, ya kedua dari kecerobohannya dia.
ya ini hukum alam, apa yang dia lakukan di Instagram atau di medsos dengan kecerobohannya di saat sakit, itu konsekuensinya itu. Kenapa main medsos? Padahal udah dikasih tahu jangan main medsos, kamu nggak stabil emosinya. Tapi ya karena belum berobat ya itulah, jadi namanya kalau bahasa Sunda mah nggak nurut ya gitu, bedegong lah gitu. Ya itu akibatnya seperti itu. Walaupun kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Dengan kejadian itu pastilah mbak-mbak, neng-neng ada yang sakit hati dengan sikapnya yang di saat dia sakit seperti itu, ceroboh, bisnisnya juga ceroboh, membuat emosi, kurang tanggung jawab. Itu ibu rasakan pasti mereka semua jengkel. Mungkin beliau sudah memaafkan, tapi ya namanya nanti pertanggungjawaban di nominal uang gitu, ini yang sudah merasa dirugikan ya Medin harus tanggung jawab gitu kan. Jujur ibu ya sedih di saat dia sakit, di saat semua finansialnya udah kepake ke perusahaan di penyehatan COVID-1, ternyata COVID-nya 2 tahun, betul-betul ambruk. Kami ambruk buat cari makan aja istilahnya, bukan berarti pingin disebut dikasihani atau miskin, kelihatannya sekarang berat. Bu, sebetulnya kasihan sekali. Ya, itu sedih sekali. Apa yang harus ibu lakukan nolong kamu nak gitu kan. Sementara ibu juga udah berusaha membantu modal di perusahaannya itu. Berarti sekarang usaha-usahanya terpaksa harus berhenti ya Bu, karena menjalani hukuman? Ada yang berhenti, ada yang benar-benar berat ditopangnya sama ayahnya. Kelihatan lah ayahnya ngeluh, ini curhat masalah modal. Sedih sekali. Pak, mau gimana, modal ibu juga udah kepinjam Medin di penyehatan COVID ke-1. Dikiranya COVID-nya cuma setahun, tau-taunya 2 tahun. Dan rempetan kasus. Ya, inilah cobaan yang terberat bagi ibu, bagi keluarga kami. Iya, ini kan kasusnya Medi cukup banyak ya Bu, mohon maaf. Ibu dan keluarga seperti apa sih Bu? Ada wejangan, ada nasihat ke Medinya nggak sih Bu? Ibu sebagai orang tua atas kasus-kasus yang dialami? Iya, banyak kasusnya kita kaget. Loh, kok separah ini? Perasaan orang, maaf ya, orang yang berpikir normal nggak akan dah sebenarnya begitu membuat masalah sebanyak itu. Bagi Butin ya, yang normal akan begitu. Tanda kutip ya Mas ya, dengan bipolarnya, tanda kutip, dengan segala keberanian bisnisnya ada apa gitu. Malah kami juga bertanya besar. Tapi bermain ngeri, bermain bahaya itu permainan Medina. Tapi suaminya Lukman ini setia menemani selama di perawatan di rumah sakit ya Bu? Ya, seharusnya, karena di saat bahagia juga ada 24 jam. Berarti di saat sedihnya juga ada 24 jam. Itu bagus, jempol bagi ibu. Semoga jadi obat ke depan untuk semuanya berpikir lebih baik. Berpikir untuk yang akan dilakukan tuh, ternyata bahayanya ini. Jadi harus diskusi, bahkan orang tua harus dilibatkan kalau masalah-masalah besar. Bagi ibu pinginnya seperti itu ke depannya. Tapi ada isu mereka ingin bercerai, itu seperti apa sih Bu? Bener apa nggak sih Bu? Untuk saat ini kita tunda dulu. Saat ini kita lebih fokus ke Medina aja, nggak usah bahas itu. Kita bahas di sini kebersamaan dan keselamatan Medina ke depannya dan keluarga. Mungkin itu Mas. Tapi Ibu sudah menjenguk Medina selama di Polda Bu? Kita udah menjenguk waktu Medin 3 hari di Polda. Kita menjenguk, emang kita sengaja diam-diam waktu itu, nggak menanya Mas ada di sana atau bagaimana. Malahan Butin nyangka waktu itu Mas semua ada di sana, ternyata nggak ada satupun yang apa-apa. Dan suatu ketika juga ternyata ketemu, taunya Mas nyari saya gitu aja. Mas, neng gitu. Kapan Ibu jenguknya? Malam atau pagi atau siang Bu? Waktu itu Butin berangkat subuh dari sini, nyampe ke sana pagi, nunggu lagi di BAP ya, lagi di khusus di tempat BAP. Butin nunggu bisa ketemu dari pagi, nunggu bisa ketemunya menjelang maghrib. Tapi nggak apa-apa, Butin sangat senang pada petugas di sana, semua baik-baik dan memberi kesempatan. Butin senang sama beliau-beliau yang care sama Butin sebagai ibunya. Ya. Saat pertemuan itu Bu, apa yang dibicarakan oleh Ibu dan Medi Bu saat di ruang tahanan itu Bu? Ya, Butin duduk di ruang itu, kebetulan Lukman juga ada, ayahnya juga ada, duduk di ruang tamu khusus.
ya Butin kasih kekuatan, Butin lus-lus punggungnya sambil bilang, kakak yang kuat ya, semoga bisa dilalui dengan baik. Kakak sholat ibadah yang bagus biar Allah tolong. Kalau Allah udah nolong, kamu harus yakin kun fayakun, kamu berdoa yang kuat, Allah pasti nolong. Jangan kendor ibadahnya. Terus nanti obat gimana kak? Udah habis semua bu, ya udah nanti ibu tebus resepnya. Bagaimana nanti ada petugas tim khusus di sana. Butin udah diskusi kepada bapak petugas di dalam, ibu petugas, bu obatnya kesini kan aja, nanti kita kalau jangan digojekan bu, ibunya yang kesini. Beliau udah menerima Butin untuk peresepan dan penyuntikan. Lalu kapan bu ibu akan balik lagi ke Polda untuk ngantar obat bu? Ya insya Allah Butin mau ini dulu, mau cek obat-obatannya dulu. Kan suntikan ke farmasi khusus pesennya nanti. Saat ketemu Medi itu ada permintaan apa sih bu dari Medi bu? Mungkin minta untuk bebas atau seperti apa ke ibu? Minta tolong ya apa? Medi minta bu, minta tolong, kelihatan wajahnya sedih, capek, kelihatan. Kamu harus kuat nak, kata ibu kan. Medin cuma pesen bu, bantu Medin katanya. Medin di sini pingin pulang, iya nanti ada waktunya, kata ibu kan. Dia nitip ini aset ini gimana gitu kan. Ya kata ibu kan kakak meninggalkan pinjaman juga ke ibu harus bayar dari aset itu. Dia mungkin lupa. Ada utang ya bu? Mungkin lupa. Iya, yang pinjam ke ibu ya ibu juga harus bayar kan. Pinjam ke ibu harus bayar gitu kan, ke yang bank itu gitu kan. Minjam berapa nominalnya bu? Untuk apa kalau gitu? Iya itu perusahaan. Untuk perusahaan. Nominalnya besar bu? Iya, waktu penyehatan COVID-1 lumayan besar. Ibu nggak bisa mengatakan di sini, tapi lumayan besar bagi keluarga kami. Ya itu kakak mau gimana, kata ibu gitu. Jadi pokoknya kami sedih sekali. Jadi selama Medi menjalani hukuman, cicilan hutang itu ibu yang menanggung? Iya, dari awal COVID-nya udah ambruk, dari COVID kedua udah kita. Dari COVID setahun setengah masih bisa nanggung semua dari kantor, kita nggak tahu pembayaran, nggak tahu seperti apa. Tahu-tahu dikasih tahu sama banknya setahun setengah setelah COVID, pada semua nyari ibu kaget. Padahal semua awalnya perjanjiannya ditanggung sama kantor. Karena untuk modal kantor ibu nggak sepeser pun dikasih, atau nggak sepeser pun ibu minta. Bahkan ibu canda minta juga nggak dikasih. Bu semua untuk investor katanya, untuk modal obat. Gitu. Sedih ibu sebenarnya. Ya. Itu Medi minjem uang itu untuk bisnis atau untuk biaya pengobatan bu? Waktu itu untuk modal obat klinik, yang waktu itu masih 12 kliniknya. Kurang katanya. Iya. Selama ibu menjalani pembayaran hutang itu, ibu menyanggupi bu? Ibu bilang apa adanya ke bank, bahwa ini yang terjadi seperti ini. Ya bank memaklumi, tapi tetap aturan kita jalankan semampu kita. Dan alhamdulillah ada yang sudah terbereskan beberapa. Gitu. Yang dari aset yang ditanyakan Medin itu. Seperti itu. Iya. Berarti sekarang komunikasi dengan Medina terputus ya bu ya? Paling kalau ibu ketemu doang datang ke Polda ya bu? Iya. Ya tapi dari dalam ada beliau yang menyarankan bu bikin surat khusus untuk bisa ketemu Medin, ibu sebagai ibunya gitu. Iya pak, Butin kan pengen menguatkan mentalnya, ingin mendukung psikologisnya dan pengobatannya. Boleh bu bikin surat khusus. Butin waktu itu nggak sempat bikin surat khusus karena pas datang ke lokasi pembuatan surat, ibu yang berwenangnya lagi keluar kota. Lagi keluar, bukan keluar kota, lagi keluar. Jadi ibu harus cari waktu khusus lagi jam 8 pagi. Ibu, si kecil sekarang siapa yang jaga bu? Siapa pak? Anaknya Medi sekarang siapa yang jaga si kecil? Ya sedihnya itu dipegang sama mbaknya, sama mbak kepercayaan kami, turun temurun dulu waktu hamil 7 bulan sampai usia 2 tahun setengah. Mbaknya sekarang mau nikah, diambil keponakannya, bukan diambil, datang lagi keponakannya, sayangnya sama, tapi tetap di hati kecil kan, namanya juga jauh dari ibu kandung ya mas. Ayahnya bolak-balik ke Jakarta, Mas Lukmannya. Sedih lah pokoknya meninggalkan balita gitu. Tapi Mas Lukmannya tetap nengokin anak kan bu?
Ya, jadi bolak-balik kelihatan capek juga, batuk-batuk ya, batuk-batuk, capek, lelah kelihatan. Kami juga turun tangan, ya. Nanyain mamanya terus dong ya si kecil ya Bu? Iya, kemana bunda katanya gitu, kata Syafinya, nanya bunda. Terus gimana Bu, keluarga Ya, sedih. menjelaskan Kenapa ke keluarga? anak mungkin, bilangnya gimana? Kan masih kecil banget nih Bu. Bunda lagi kerja dulu, bunda lagi cari uang, paling gitu yang kita katakan. Ya sedih lah mas, udah nggak bisa diucapkan lagi bagaimana kesedihan kami, pasti mas juga tahu. Iya Ibu. Harus berusaha bertahan di saat seperti begini, itu aja mungkin mas. Iya, saya ikut prihatin ya Bu. Mungkin ada nggak Bu harapan Ibu untuk Medina, mungkin, atau doa-doa Ibu selama Medina ditahan menjalani hukuman apa Bu? Ya, doa ibu semoga kesalahan Medina sedikitnya termaafkan atau dimaafkan. Seberapa besar maafnya mbak-mbak, neng-neng, pastilah akan meringankan di depan bapak-bapak pembesar kami, bapak aparat kami, bila beliau-beliau mengurangi beban beratnya kesalahan di meja hijau itu gitu kan, pasti akan mengurangi. Dan Butin juga walaupun itu kejadiannya di saat sakit, tetap Butin juga menyadari kalau itu hal yang harus Medin pertanggungjawabkan gitu kan. Apalagi sekarang secara sadar dengan dia udah memakai pengobatan terapi, pasti dia dengan secara sadar akan menjawabnya, akan mempertanggungjawabkannya, karena dia udah bisa ditanya dan udah bisa mengendalikan emosinya secara baik. Itu adalah suatu takdir yang harus dia lalui. Karena di saat kecerobohannya, di saat dia lagi banyak materinya, ya dia ceroboh dan tidak di luar kendali. Itu aja yang Ibu pahami. Ibu, ada yang mau disampaikan ke pihak lawannya Medi, Bu? Oh ya, bagi Ibu, pada neng-neng, mbak-mbak, mohon maaf kesalahan anak Ibu yang sudah ditebusnya sekarang, sudah dilaluinya. Mohon maaf atas kekilafannya, kesengajaannya, kecerobohannya, ketidaksopanannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu juga dari pihak keluarga mohon maaf tidak bisa membimbingnya, karena Ibu tidak 24 jam bersama Medina dan rumah kami berjauhan. Kami juga sudah berusaha membimbingnya, tapi apalah daya, ini yang terjadi. Semoga jadi cerminan bagi Medina, bagi suaminya, bagi kami juga, bagi keluarga besar kami, bahwa itu adalah pengalaman terpahit yang tidak boleh terulang kembali. Gitu aja Mas. Iya. Baik Ibu terima kasih atas waktunya. Saya juga ikut prihatin ya Bu. Terima kasih atas kesempatan untuk wawancaranya Ibu.